Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan garden tour dan panen-panen sedikit aja panennya dari kebun saya. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus videonya. Ini dia suasananya kebun saya ya teman-teman. Update-nya seperti ini sekarang. Alhamdulillah udah mulai merimbun walaupun cuma seiprit. Dan kita ke tanaman pertama yaitu sunflower. Jangan bosen-bosen ya sama bunga matahari saya. Ini adalah giant sunflower yang sudah mulai menunjukkan bakal bunga ya. Lalu yang ini adalah sunflower jenis merah, autumn dan juga velvet. Terus ini juga yang lokal. Nah, tingginya udah kira-kira 1 meter. Kemudian ini sunflower kerdil jenis sungold atau teddy bear yang kerdil ya. Ini satu pot saya isi 2. Lebih bagusnya lagi satu pot diisi 1 ya. Nah, ini ada 2 pot yang kerdil yang saya tanam. Alhamdulillah dua-duanya tumbuh dengan baik dan keempatnya ini teman-teman menunjukkan bakal bunga. Kemudian ini bunga matahari jenis velvet sama autumn yang saya tanam di luar pagar. Lalu ini ada marigold yang saya tanam, cantik banget. Saya nggak tahu ini jenisnya yang apa ya, karena saya tanam 2 jenis. Ini bunga pertama yang muncul, cantik banget ya teman-teman. Nah kalau di sini masih cabai-cabai, itu pertumbuhannya cukup lambat ya. Cabai-cabai unik, saya taruh di luar. Kemudian ini ada calendula yang saya pindah ke self watering pot. Terus juga ada oxalis. Ini sempat saya pecah sehingga kurang rimbun ya sekarang karena udah dipecah. Terus ini ada ciplukan yang kemarin ini tumbuh sendiri ya, tumbuh liar. Terus saya taruh di pot sendiri begini. Udah berbuah. Nah ini ada deretan kale, Siberian kale, karena saya tanam yang jenis Siberian ini cukup banyak ya teman-teman. Kalau udah kayak gini udah bisa dipanen teman-teman, nggak harus menunggu dia gede banget. Terus yang ini ada kailan. Nah ini juga masih kale. Jadi kale yang ada di pot gantung itu sebagian besar saya pindah ke pot individu seperti ini biar pertumbuhannya cepet. Terus itu kalau yang gede itu di pot besar adalah brokoli teman-teman. Nih, alhamdulillah kale-nya tumbuh dengan baik. Saya taruh di rak paling atas. Ini rokel. Nah, brokolinya juga setelah pindah ke pot yang lebih besar, dia udah nggak layu-layu lagi teman-teman. Kalau kemarin di self watering pot, karena potnya kekecilan, dia gampang layu kalau siang. Nah, ini kale-nya ada beberapa yang daunnya kuning. Ini karena saya pindah tanamnya belum lama ya. Dan ini reaksi yang wajar aja, daunnya kuning begini. Cantik ya teman-teman. Gak usah bingung kalau daun kale seperti ini. Nah, kuning ini juga karena sempat kekeringan. Karena panas banget, saya lupa nyiram, terus dia jadi kekeringan kuning begini. It's okay. Kita bisa masukkan daun-daun yang kuning seperti ini ke dalam komposter teman-teman. Ini dia komposter saya, ada 2 yang drum sama yang compost bag. Ini saya rutin untuk membolak-balik biar cepet jadi teman-teman. Nah dibolak-balik seperti ini. Bagusnya sih sampai dasar ya, tapi karena banyak ya susah gitu. Jadi atasnya aja. Ini dia sampah-sampah dapurnya, ada potongan kulit buah, ada juga cangkang telur, bonggol sayur, semuanya masuk. Bagusnya dicacah ya, tapi ini ada yang masukin
yang masih belum dipotong-potong. It's okay. Nah, ini adalah sampah hijau atau sumber nitrogennya. Lalu akan saya beri sampah coklat sebagai sumber karbon. Ini saya memakai kertas yang diserut halus seperti ini. Jadi worth banget kalau kita beli serutan kertas ya, daripada kertasnya dibuang begitu aja atau malah kertasnya dibakar. Bisa kita buat untuk campuran kompos. Kertasnya nggak harus kertas yang polos teman-teman, yang bertinta pun juga bisa, asal jangan plastik. Ada berbagai macam jenis benih-benih yang coba saya tanam. Jadi sebelum saya jual, biasanya benih-benih itu saya uji coba dulu. Kalau oke, tentu saja baru dijual. Tapi kalau nggak oke, ya nggak dijual ya pastinya. Ini ada macam-macam herbs, tanaman-tanaman kesayangan saya. Nantikan perkembangannya di video yang akan datang ya. Insya Allah akan saya satu-satu videokan. Lalu ini ada Dischidia yang sudah saya propagasi. Kemudian ini saya mau cabut tanaman Torenia. Tanaman Torenia ini teman-teman tumbuh liar di kebun saya. Jadi kita akan ambil satu persatu begini. Di video sebelumnya udah pernah saya ambilkan. Nah ini tuh ada lagi. Jadi memang tersebar random gitu loh. Padahal ini saya tanamnya 2 tahun yang lalu teman-teman. Worth banget untuk punya tanaman Torenia. Ini ada juga yang mulai menunjukkan bakal bunganya teman-teman. Ini bawah pohon bunga matahari banyak banget. Wah tuh kan bakal bunganya keren. Saya berharap warnanya itu macam-macam ya, karena dulu saya punya aneka macam, ada yang ungu, ada yang pink gitu, ada yang putih. Nah kalau ini saya nggak tahu jadinya apa. Ini juga ada yang di pot jeruk teman-teman. Langsung aja diambilin begini. Paling suka kalau ngambilin tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri, karena itu kayak dapat bonus gitu loh, dapat jackpot, nggak nanem tapi bisa panen. Nah terus sekarang saya pengen nanem Torenia tadi teman-teman. Saya mau tanam di pot gantung. Ini media tanamnya tanah biasa aja, karena dia mudah banget tumbuhnya kok teman-teman, gak rewel. Langsung aja kita tanam satu persatu. Tara, seperti ini. Bisa kita siram dan langsung kita gantung. Taruh di tempat teduh dulu ya. Nah ini Torenia yang di video sebelumnya udah saya tanam, udah mulai berbunga ya. Tuh udah mulai besar. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kalau ini adalah beluntas teman-teman, yang kemarin sempat terkena kutu putih. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dan bisa kita panen nih tipis-tipis. Karena beluntas itu adalah tanaman favorit saya teman-teman. Rasanya tuh enak, seger dan wangi gitu. Jadi mari kita panen tipis-tipis. Segini aja cukup karena memang cuman sedikit ya. Saya akan panen ini. Ini adalah sirih Cina atau sirih bumi atau Peperomia pellucida. Nah ini memang tumbuh liar di mana-mana teman-teman. Banyak yang nggak tahu kalau tanaman ini bisa dikonsumsi, sirih bumi ini. Rasanya itu memang ada sensasi seperti sirihnya. Nah ini sayuran yang sehat teman-teman. Cuman harus diperhatikan ya, kalau kita mau makan Peperomia pellucida atau sirih bumi ini, pastikan kita panennya dari tempat yang bersih. Jangan kita panen dari misalnya selokan atau comberan gitu ya, karena memang dia sering tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah kalau kita panennya dari kebun seperti ini yang jelas terawat, airnya itu juga air bersih gitu, jadi aman mengkonsumsinya. Nah ini masih ada sirih buminya teman-teman, masih kecil. Kita potek aja sih kalau masih kecil, biar dia bisa tumbuh tunas lagi. Nih, dia mudah sekali berkembang biak ya teman-teman. Terus kalau ini ada bayam liar, langsung aja kita ambil, lumayan. Lalu ini ada krokot teman-teman, ini juga tumbuh liar.
Nah, kroket seperti ini juga bisa dikonsumsi. Kaya akan omega 3 loh teman-teman. Rasanya tuh asem-asem enak gitu, asem-asem seger. Bisa dicoba ya kalau ada kroket di rumah, jangan dibuang, tapi bisa kita konsumsi. Sebenarnya banyak sekali sayur-sayuran yang bisa dimakan di sekitar kita. Cuman karena ketidaktahuan kita, jadi menganggap itu adalah rumput biasa. Kalau yang ini adalah tikim teman-teman. Nah, tikim ini yang biasa ada di asinan. Rasanya tuh enak, seger, seperti pegagan air rasanya. Ada sensasi jambu airnya gitu. Nah, ini juga tidak akan saya cabut, akan saya rawat aja. Dan yang ini adalah oksalis. Iya betul, oksalis adalah tanaman hias, tapi oksalis itu bisa dikonsumsi juga teman-teman. Rasanya tuh asem-asem seger enak, biasanya dipakai untuk lalapan. Tapi jangan terlalu banyak ya makannya. Sesuatu hal yang baru itu jangan terlalu banyak makannya, karena tubuh kita belum terbiasa. Ini juga ada bayam lagi, kita ambil. Kemudian ini ada daun kari. Nah dulu saya punya pohonnya, udah saya tebang dan ternyata tumbuh lagi. Dan yang ini adalah polong bunga telang teman-teman. Tahu nggak kalau polong bunga telang itu bisa dikonsumsi? Tentu saja polong yang muda, yang tua seperti itu tidak bisa ya. Nah yang masih muda kayak gini masih enak dikonsumsi. Nah selain polongnya, daun bunga telang yang masih muda itu juga enak dikonsumsi teman-teman. Rasanya nggak jauh beda sama daun katu. Nah kalau yang di rumah punya bunga telang boleh dicoba. Jadi bunga telang itu edible, baik daun, bunga maupun polongnya yang masih muda. Nah ini juga bunganya mau saya petik karena saya mau bikin teh. Cuman 2 sih teman-teman, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Banyak maupun sedikit hasil tanam sendiri disyukurin. Nah ini kelnya yang tadi ya, jenis Siberian kel. Bisa kita panen daun-daun yang udah besar aja. Nah seperti ini kita panen, nanti dia akan tumbuh lagi daun-daun yang baru ya dari tunasnya. Beberapa jenis kel bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan ya teman-teman. Dan panennya itu dengan cara memanen daun-daun terluar. Nah kalau jenis Siberian kel seperti ini teman-teman, dia lebih soft ya, lebih lembut daripada yang curly dan juga nero. Nggak terlalu alot, enak teman-teman. Jenis Siberian dan juga Red Russian. Dan ini adalah tanaman mint, pasti udah tahu teman-teman. Nah kita ambil beberapa aja pucuknya, itu jenis common mint dan ini jenis wild mint. Seperti kemangi ya, tapi ini mint. Kemudian saya juga mau panen jenis berries and cream mint. Nah ini dia, 3 pucuk mint udah cukup untuk bikin teh telang dicampur mint. Nah kalau ini tanaman-tanaman hias yang saya ceritakan dulu ya, dikirimin ibu saya kecil, sekarang udah makin besar. Juga ada tanaman gantung yang lucu banget. Saya suka banget tanaman yang menjuntai-juntai seperti ini teman-teman. Terus saya mau panen kucai. Sering ada di video tapi jarang dipanen ya di video. Baiklah sekarang saya panen aja. Dan kucai ini enaknya kalau dibikin dadar telur kayak gitu ya, atau dibikin sebagai penggantinya daun bawang. Rasanya nggak jauh beda sih, cuman teksturnya aja yang beda. Nah teman-teman, ini dia panenan saya, sedikit nggak banyak ya, tapi ya alhamdulillah ada kucai, kemudian ada daun kel, kemudian ada juga bayam, juga ada sirih bumi, ada oksalis, bunga telang, dan ada beberapa daun mint. Nah, saya akan mengolah dan terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!